Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah, kita bertemu kembali pada video kita kali ini membahas bab 3 PPKN kelas 10. Judulnya adalah Kewenangan Lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita mulai, marilah kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pembelajaran kali ini kita awali dengan pemahaman tentang suprastruktur dan infrastruktur politik. Yang pertama, suprastruktur. Dalam sistem politik ada dua kata, sistem dan politik. Sistem adalah kesatuan dari unsur-unsur pembentuknya yang saling terjalin oleh suatu hubungan fungsional. Sedangkan politik dalam bahasa Arab diartikan sebagai siasah yang berarti strategi. Maka kedua kata itu dipadukan jadi sistem politik. Nah, sistem politik adalah keseluruhan kegiatan politik di dalam suatu negara atau masyarakat yang mana kegiatan tersebut berupa penerapan nilai-nilai dasar kepada masyarakat yang saling terhubung dan terkait. Nah, apa ciri-ciri sistem politik? Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada komponen, yang ketiga fungsi. Komponen itu berbeda, ada interaksi antar komponen, terus mekanisme kerja atau pengaturan struktur kerja dalam sistem politik. Yang keenam, adanya kekuasaan untuk mengatur komponen baik di dalam maupun di luar sistem, atau tiap komponen memiliki kekuasaan namun tingkatannya berbeda-beda. Yang ketujuh, adanya kebudayaan politik. Terdapat prinsip-prinsip dan pemikiran sebagai acuan dalam pengembangan sistem tersebut. Kita lanjutkan, ada 4 ciri khas sistem politik. Yang pertama, daya jangkaunya universal, meliputi semua anggota masyarakat. Yang kedua, adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik. Yang ketiga, hak membuat keputusan yang mengikat dan diterima secara sah. Yang terakhir, keputusannya bersifat otoritatif, artinya mempunyai kekuatan legalitas dan kerelaan yang besar. Yang kedua adalah infrastruktur. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Nah, mana kekuatan infrastruktur politik itu? Ada 4 di sini. Ada partai politik, adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita. Contohnya ada Partai Nasdem, Partai Gerindra, PKS, PAN, PKB, P3, dan sebagainya. Yang kedua ada kelompok kepentingan atau interest group. Adalah kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Misalnya elit politik, pembayar pajak, serikat dagang, serikat buruh, lembaga swadaya masyarakat, dan sebagainya. Berikutnya ada kelompok penekan atau pressure group. Ini adalah kelompok yang bertujuan memperjuangkan keputusan politik berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan keinginan kelompok. Contoh, kelompok yang melakukan demonstrasi, aksi mogok, dan sebagainya. Yang
keempat ada media komunikasi politik, yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung. Misalnya, media cetak seperti koran, majalah, buletin, brosur, tabloid, dan sebagainya. Media elektronik misalnya televisi, radio, internet, dan sebagainya. Nah, mari kita lanjutkan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Antara lain ada MPR, DPR, DPD, dan DPRD ini dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ada tentang MA, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Komisi Yudisial, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang BPK. Ada kekuatan suprastruktur politik Indonesia. Kekuatan suprastruktur politik yang tergolong lembaga tinggi negara antara lain ada MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, selanjutnya kita lihat tata cara pemerintahan yang baik. Apa yang dimaksud dengan good governance? Good governance ini atau tata kelola pemerintahan yang baik, di mana penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi, dengan pasar yang efisien, penginderaan salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. Menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Kita lihat 3 unsur pokok sinergis. Yang pertama, unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada satu periode tertentu. Yang kedua, unsur swasta atau wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik. Yang ketiga, ada unsur masyarakat atau stakeholder. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang berstandar pada stakeholder. Pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi bersama dan sekaligus merencanakan bersama apa yang mau dilakukan dan hendak dikerjakan di masa mendatang. Nah, kita lihat ciri-ciri tata kelola yang baik ya. Yang pertama, demokratis. Interaksi yang baik antar pemerintah, swasta, dan masyarakat serta terjalankannya tata pemerintah secara terbuka terhadap kritik dan kontrol dari rakyat. Yang kedua, komunikatif. Adanya jaringan multisistem untuk menghasilkan output yang berkualitas. Yang ketiga, penguatan diri sendiri atau self-enforcing process untuk mendirikan pemerintah self-governing dalam kondisi lingkungan masyarakat yang dinamis. Berikutnya ada keseimbangan kekuatan, balance of force, mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, sustainable development, untuk menciptakan dinamika, kesatuan dalam kompleksitas, harmoni, dan kerjasama. Yang terakhir adalah independensi, menciptakan saling ketergantungan unsur sinergis melalui koordinasi dan fasilitasi. Mari kita lihat hubungan dalam struktur pemerintah Indonesia. Yang pertama, pasar. Contoh, pemerintah mengendalikan harga-harga sembako agar sesuai dengan harga pasar. Yang kedua, rakyat. Contoh, pemerintah memberikan pelayanan dan perlindungan bagi rakyat. Yang ketiga, organisasi kemasyarakatan. Contoh, pemerintah memberikan kesempatan kepada organisasi kemasyarakatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
Yang keempat, pejabat yang dipilih atau politisi dan pejabat yang diangkat, pejabat birokrasi. Contoh, mengadakan pertemuan atau rembuk antara tokoh masyarakat, pejabat birokrasi atau politisi. Yang kelima, lembaga pemerintahan dengan penduduk perkotaan dan penduduk pedesaan. Misalnya, memberikan izin bertempat tinggal kepada penduduk yang bekerja di perkotaan. Yang keenam, legislatif dengan eksekutif, misalnya membahas rancangan undang-undang. Yang ketujuh, pemerintah nasional dengan lembaga internasional, misalnya kerjasama di segala bidang untuk kemajuan bangsa. Apa saja syarat-syarat tata kelola pemerintahan yang baik? Yang pertama, efisien, akuntabilitas publik, sesuai dengan hukum yang berlaku, sistem informasi, transparansi. Ini adalah syarat-syarat tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, apakah Indonesia sudah memiliki tata kelola pemerintahan yang baik? Mari kita lihat partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia. Partisipasi politik adalah peran serta warga negara baik secara individu maupun kolektif dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan politik. Ciri-ciri suatu masyarakat politik adalah selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah, dapat menerima suatu pendapat, membangun budaya politik yang demokratis, memiliki wawasan kebangsaan, sikap dan perilaku yang mencerminkan cinta tanah air, menjunjung tinggi demokrasi, hak asasi manusia, keadilan dan persamaan, dan sebagainya. Contoh partisipasi di lingkungan sekolah, misalnya pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, dan ketua organisasi ekstrakurikuler. Yang kedua, pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau organisasi ekstrakurikuler. Yang ketiga, forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan di sekolah. Ketentuannya tentu mulai dari Pancasila, Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar maksudnya. Terus Undang-Undang nomor 9 tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Yang keempat, tata tertib siswa dan sebagainya. Kita lihat contoh partisipasi di lingkungan masyarakat, ada forum warga, pemilihan ketua RW, RT, kepala desa, ketua organisasi masyarakat, dan sebagainya. Ada pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat, koperasi, RT RW, LMD, dan sebagainya. Ketentuannya tentu yang pertama dari Pancasila dan UUD 45, undang-undang terkait misalnya undang-undang HAM, undang-undang Parpol, dan sebagainya. Berikutnya, peraturan yang berlaku khusus di lingkungan setempat seperti peraturan RT RW, peraturan desa, dan sebagainya. Yang keempat, ada norma-norma sosial yang berlaku. Contoh partisipasi di lingkungan negara, misalnya pemilihan umum, pilkada, aksi demonstrasi yang tertib, damai, dan santun. Ketentuannya ada dalam Pancasila, UUD 45, Undang-Undang nomor 8 tahun 2015, tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015. Ada PP, ada Kepres, dan Perda. Nah, inilah materi bab 3 PPKN. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Nah, kalau ada nanti pertanyaan, silakan di komentar di video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.